Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-40, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Alhamdulillah juga ini patut kita syukuri Bapak Ibu ya. Kita sudah membaca hadis lebih dari 300. Alhamdulillah. Dan jilid kedua hari ini insya Allah selesai. Kita sudah membaca hadis lebih dari 300. Coba kalau metodenya tidak seperti ini. Kalau metode tidak seperti ini, kita ngaji biasa-biasa doang. Jadi tidak ada peningkatan dalam diri kita. Yang mana hadis, yang mana Quran, yang mana penjelasan Nabi, yang mana informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut saja kepada hadis yang ke-317. Silakan Ibu Nur dibaca. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kedudukan orang tua ini biasanya disebutkan di urutan yang kedua. Ada sebuah hadis juga bahkan dalam Al-Qur'an, jangan menyekutukan Allah. Lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di hadis ini menyebutkan apa? Aku bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling disukai Allah? Yang di sini jawabnya adalah sholat pada waktunya. Lalu kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini lebih tinggi daripada jihad, lebih tinggi daripada orang yang meninggal ya ketika berperang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau orang tua kita masih ada, silahkan jangan sampai silaturahim itu terputus. Saya ulangi, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama, bahkan merupakan hak yang kedua setelah Allah dan Rasulnya. Itu Bapak Ibu. Jadi ada juga nanti penjelasan yang lain. Dalam Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua. Artinya kata di sana banyak penafsirannya Bapak Ibu. Mengatakan saja tidak bisa, apalagi dengan yang lain. Salah satunya adalah meninggikan suara kepada orang tua itu dosa. Itu ya. Lalu kemudian yang tidak boleh itu selain mengatakan Bapak Ibu, tidak boleh menyakiti hati orang tua. Apalagi kalau sudah tua. Kalau sudah tua Bapak Ibu, orang tua ini akan sering ngomel. Gak ada apa-apa ngomel nantinya. Dia akan kembali seperti anak-anak lagi. Nah, seringnya ngomel Bapak Ibu. Ibu udah berbuat baik setiap hari ini. Satu, orang tua kita nggak suka, maka itu aja yang tempat dia fokus itu ke kesalahan itu terus. Ngomel terus. Dan itulah orang tua. Kalau sudah tua, dia akan kembali seperti awal Bapak Ibu, seperti anak kecil. Oleh karena itu kita sebagai anak harusnya bersabar, lakukan hal tersebut, ikuti permintaan orang tua sebelum kita nyesal nanti di kemudian hari. Itu Bapak Ibu ya. Sebab yang namanya kita berbakti kepada orang tua, ganjarannya di akhirat akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga menampakkan kemarahan di depan orang tua. Kita dimarah, janganlah. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu itu Bapak Ibu, kalau kita sudah bukakan pintu, wajib bagi kita untuk memuliakannya. Yang bertamu juga, Assalamualaikum, sudah 2 kali, enggak juga. 3 kali, Assalamualaikum, tidak dibukakan juga, harusnya sudah paham. Berarti yang pertama, bisa jadi yang punya rumah tidak ada. Tapi ada sendalnya Pak Ustadz. Bisa jadi yang punya rumah enggak mau. Atau bisa jadi yang punya rumah ketiduran. Jadi cukup bagi kita yang ingin bertamu mengucapkan salam 3 kali. Saya contohkan.
Assalamualaikum, ibu ketuk pintu misalnya. Tunggu sebentar. Ibu lanjut lagi. Assalamualaikum, ketuk pintunya. Tunggu sebentar. Ibu ketuk lagi pintu. Assalamualaikum. Ibu nunggu nih sebentar. Tidak ada jawaban, sudah ibu balik. Nggak usah ngintip-ngintip. Nggak usah naik ke kasur, ke sofa orang. Nggak usah naik ke pagar. Tidak usah. Namun kalau sudah berumah tangga nggak bisa. Nggak bisa seenaknya ya. Ibu punya suami. Jadi harus izin ke suami. Kalau sudah berumah tangga ya beda nerima tamunya. Kalau suami tidak suka, wajib bagi ibu untuk tidak membukakan pintu. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim terutama kepada kerabat Bapak Ibu. Kedua orang tua, saudaranya orang tua, saudara kandung kita, anaknya saudara kita, itu namanya kerabat. Jadi jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Barang siapa juga yang diperpanjang umur, dipermudah rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik. Kalau tidak mampu, hendaklah dia diam. Kalau bisa, jangan lagi berkata yang kasar. Jangan lagi berkata yang kotor. Kalau nggak mampu, udah diam aja. Tapi kalau sudah jadi tabiat, kalau sudah menjadi karakter, itu susah Bapak Ibu. Ya, pasti ngomongnya yang kasar-kasar, yang kotor-kotor, yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka di hadis ini menyuruh kita diam saja. Udah diam. Kalau misalkan tidak mampu, diam. Kalau tidak, harus berkata-kata yang baik. Kita lanjut hadisnya 320. Kadang-kadang nggak Bapak Ibu, keluarga atau kerabat, dia memutuskan silaturahim. Tetapi yang satu orang ini selalu ingin menyambung. Datang ke rumahnya nggak diterima, datang minta maaf tidak diberikan maaf. Tetapi terus-terusan si B ini misalnya, si B dia selalu berbuat baik kepada mereka walaupun mereka selalu memutuskan silaturahim. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu adanya, berarti engkau seakan-akan menyuapkan abu panas dalam ke mulutnya. Dan Allah akan senantiasa memberikan kita pertolongan kalau sikap kita seperti itu Bapak Ibu. Orang memutuskan silaturahim, kita sambung, kita berbuat baik kepada mereka. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada orang yang berperang, niatnya mah baik Bapak Ibu, alhamdulillah karena Allah. Dia ingin berperang, tapi ditanya oleh Nabi, masih punya orang tua enggak? Masih. Jadi orang tuanya sudah tua, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh dia kembali, rawat aja orang tuamu, bergaul aja sama orang tua. Nanti yang berperang mah yang lain. Itu Bapak Ibu. Saking apanya? Saking pentingnya orang tua ini Bapak Ibu. Padahal perang ke jalan Allah pasti masuk surga kan? Pasti masuk surga kalau niatnya karena Allah. Tetapi ada yang lebih utama, menjaga orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab silaturahim ini, bahkan Bapak Ibu ya, ketika orang tua kita dalam keadaan kafir, maka kita sebagai anak wajib menyambung silaturahim kepada mereka. Tidak boleh memutuskan silaturahim walaupun orang tua kafir, seandainya ini. Akan tetapi kita tidak boleh mengikuti mereka ketika mereka mengajak kita untuk kafir juga, masuk agama lain misal, haram, itu tidak boleh. Tetapi silaturahim wajib Bapak Ibu. Nah, kelebihan silaturahim ini juga Bapak Ibu ya, ketika kita sedekah kepada orang, pahalanya satu, pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada kerabat, sedekah kepada misalnya, sedekah kepada saudara kita, pahalanya berapa? 2. Pertama, kita mendapat pahala sedekah, lalu kemudian kedua kita mendapatkan pahala silaturahim. Itu 2 kita dapat pahalanya Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup.
Nah, pas ya. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.